Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu kami mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan pagi ini kami akan melakukan penyuluhan tentang nutrisi pada ibu postpartum. Kemudian kami dari kelompok 1, perkenalkan saya sendiri Hendri Handayani, kemudian sebelah saya Mbak Nur Hayati, kemudian sebelahnya Mbak Ina Nizias, kemudian Mbak Arina, Mbak Jui, Mbak Anissa, dan Mbak Cynthia yang melakukan dokumentasi. Pada kesempatan pagi ini materi penyuluhan akan disampaikan oleh Mbak Nur Hayati. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Ada hari ini, ya ada apa? Cuma ada hari ini. Sudah silakan, dan saya jalan. Ini saya tak berapa? Kita rumah ya. Dan ini kebetulan pagi hari ini kami dari Rumah Sakit Aisyah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini mau memberi penyuluhan atau sedikit ilmu tentang nutrisi pada ibu setelah melahirkan, ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Nanti saya kontrak waktunya sekitar 10 menit, gitu ya. Nanti ada Dr. Anissa juga yang bertanya, nanti kita akan menjawab. Jadi pemenuhan gizi itu pada ibu setelah menyusui itu sangat penting. Terutama satu, nanti kan ibu menyusui bayi, otomatis ini gizinya masuk ke bayinya. Dua juga untuk penyembuhan luka, biar luka yang jenazah harus operasi cepat sembuh. Lalu ada juga pencegahan anemia. Jadi kalau ASI-nya bagus, kualitasnya bagus, adanya jadi tidak anemia. Lalu ada juga untuk menunjang pertumbuhan bayi, ya itu otomatis. Terus menu makanannya yang seimbang itu harus lengkap, ya. Jadi ada karbohidrat, ada sumber lemak, protein. Yang paling penting itu protein hewani, ada sayur-sayuran dan buah-buahan, boleh ditambah susu. Kalau makanan sumber karbohidrat seperti biasa, kalau misalnya nasi ya nasi, kalau maunya boleh dari ketan, jagung, ketela, dan sebagainya. Kalau sumber lemak bisa keju, mentega, susu. Protein hewani juga ada dari susu, daging-dagingan, ya, monggo sekitar 5 putih. Kalau protein nabati dari kacang hijau dan sebagainya. Kalau sayur-sayuran seperti biasa, Bu, ya, dari bayam, sawi, tomat, tahu, wortel, dan kalau mau makanan seringan beli. Yang penting yang dihindari kayak alkohol itu tidak boleh, ya, Bu, otomatis. Terus obat-obatan bisa konsultasi sama dokter. Obat apa, misalnya ada keluhan, obat apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Terus teh sama kopi itu agak dikurangi karena bisa memperlambat penyerapan zat besi. Jadi ini bayinya biarlah anemia, ya. Terus kalau makanan junk food juga kalau bisa dikurangi, ya. Junk food itu kayak sosis dan sebagainya. Kalau misalnya dia masuk bentuk ada sayurannya kayak salad dan sebagainya, misalnya apa, burger itu masih ada sayuran, ada dagingnya, tidak apa-apa. Lalu yang perlu dihindari juga seperti makanan-makanan yang dalam jumlah besar, kayak misalnya buah-buahan yang terlalu banyak itu juga nanti resiko diare, bukan hanya ke diare ke ibunya, juga ke bayinya. Lalu kalau makanan-makanan alergi, baik alergi ke ibunya maupun alergi ke bayinya, itu yang perlu dihindari juga, Ibu. Makanan selingan boleh bebas asalkan tidak yang dilarang lagi. Terus contoh susunan menu ibu nifas sehari yang bisa bisa mencukupi, kalau nasi bisa 3 piring, ikan minimal 2 potong, tempe 4 potong, seperti itu, ya, sayuran 3 mangkok dan sebagainya. Ada buah-buahan juga minimal 2 potong per hari, dan air, terutama air. Air itu kalau bisa 2 liter per hari, karena kalau airnya banyak, asinya juga banyak. Itu otomatis, karena anak ibu juga butuh banyak cairan. Cara menyusuinya juga semaunya bayinya, jangan dijamin. Maksudnya yang bayinya apa ya, langsung diminum, itu ya harus banyak. Terus banyak gerak aktivitas, kalau ini enggak boleh kita pakai juga. Yang ditanyakan itu ada sih pertanyaan apa-apa. Kalau makanan vitamin itu mempengaruhi ASI, ya, Bu? Iya, mempengaruhi. Kalau kayak saya kemarin itu dikasih jamu mertua, Iya. itu mempengaruhi ke ASI nggak? Itu yang mempengaruhi, Mbak. Jamunya apa? Semua protein gimana? Diimbangi gimana?
protein nabatinya, nabatinya itu dari tahu tempe, ngoten niku nggih. Sayurnya juga banyak nih, nggih. Saya kayak gitu ya. Kalau ada yang saya kenal mboten mau kami di sini kan ada cari-cari ngoten. Ya udah, wes mudah ya. Madu bareng tuh nggak berani saya ngasih kayak gitu. Dagingnya kan lambungnya dagingnya juga nggak boleh sih madu. Karena madu itu madu bakteri nih bu. Kalau saya untuk daging kok belum boleh. Ya, hanya boleh ASI nih bu. Di rumah jangan adanya di sini nanti memang riwayatnya di lambungnya bermasalah jadi tidak sembarang jadi jangan memangnya harus ada yang sedang bu tidak boleh ya. Iya, harus sifat ya. Dari tempat itu alhamdulillah semoga bikin ya adiknya di rumah kayak selalu gitu ya semangat menyusui ini ya adiknya menyusuinya tiap minimal 2 jam sekali ya kalau saya maksimal 3 jam bangun harus berangkat biar nanti minimal 30 menit ya nadanya nanti boleh lebih dari itu ya semaunya adiknya kalau sebelum belajar Pak adiknya minta musul ya apa itu malah kayak gitu terus kalau musul harus 30 menit dan nanti kenapa karena memang itu ya di sini bandingan asingku yang ada lemaknya itu di belakang gitu jadi nyusulnya ada minimal 30 menit kalau jenengan itu sudah harus belajar sebentar nanti adiknya tidak dapat lemak dari hasilnya bandingan ya jadi biasanya memang minimal harus 30 menit ya. Dan nanti berat badannya juga naik ya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya cuma sedang bentar nonton, ini nggak bisa naik berat badannya. Nanti yang ditanyakan sudah sudah nih ya. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua hadir dalam penyuluhan pada hari ini kami satu kelompok mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Kami juga mengucapkan mohon maaf mungkin bila dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan gitu. Sampun terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.